Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sri Wahyuni dari 04 TPLP 006 akan menjelaskan tentang database. Apa itu database server? Server basis data adalah jenis perangkat keras yang menjalankan perangkat lunak basis data. Perangkat lunak basis data membantu pengguna untuk perusahaan menyimpan, mengelola, dan mengambil, memperbarui atau mengubah file, catatan, informasi, dan bentuk data digital lainnya. Dua komponen utama server database adalah fungsi backend dan layanan yang berhadapan dengan klien. Bagian belakang server database menyimpan sebuah file dan informasi digital. Layanan yang berhadapan dengan klien memungkinkan orang atau perusahaan yang menggunakan database tersebut untuk mengakses, memodifikasi, menambah, atau memantau data yang tersimpan di server. Contohnya ada Microsoft SQL, MySQL, MongoDB, SQLite, PostgreSQL, Microsoft Access, dan MariaDB. Bagaimana cara kerjanya? Server basis data bekerja dengan memuat penyimpanan basis data dan ruang memori bersama dengan sistem manajemen basis data DBMS. DBMS adalah aplikasi yang digunakan klien untuk mengakses informasi digital mereka melalui server database. Ketika klien server database mengirimkan perintah tertentu ke DBMS, aplikasi kemudian menjalankan tugas yang diminta klien. Perintah dari klien ke server basis data dapat mencakup memperbarui hak akses, mengubah informasi baru ke server basis data, mengakses data yang ada di server, atau mengubah informasi yang tersimpan di server. Di sini kita akan menggunakan Amazon RDS. Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS adalah sebuah layanan database manajemen yang disediakan oleh Amazon Web Service. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengatur, mengoperasikan, dan mengukur skala database relasional dalam cloud AWS. Amazon RDS mendukung berbagai engine database relasional seperti MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, dan Aurora. Berikut adalah langkah-langkah membuat database menggunakan RDS. Pilih layanan RDS pertama, lalu kedua masuk ke halaman RDS yang masih kosong, maka kita membuat database baru di DB instance ini, atau kita bisa ke scroll bawah lalu create database. Setelah masuk, nanti kita pilih standard create, pilih MariaDB, versinya juga dipastikan yang terbaru, pilih yang free trial untuk menikmati fasilitas yang gratis, tulis namakan database Anda, misalnya Dinda Database. Lalu untuk master username kita isi admin, passwordnya kita isi sesuai yang ketentuan di bawah ini. Kalau security group, kalau punya kita pilih yang existing, lalu pilih default. Kalau tidak kita pakai yang create new. Untuk autentikasi database kita hanya pakai yang password aja supaya lebih mudah. Lalu konektivitasnya dipastikan seperti ini. Kalau sudah semuanya, kita bisa scroll ke bawah dan create database. Selagi meng-create database, kita bisa klik ke Dinda Database ini, kita tunggu. Maka status akan available. Kalau available gini, kita sudah bisa gunain database-nya. Sebelumnya kita download dulu Beekeeper Studio untuk testing database yang kita buat tadi. Ketika sudah masuk, pastikan pilih koneksinya yang MariaDB. Lalu untuk hostnya kita bisa copy aja di laman RDS yang tadi. Di sini kita kopikan, kita masukkan ke host ini. Portnya tetap seperti ini.
Nanti untuk usernya kita tetap admin seperti yang kita buat tadi, passwordnya juga isikan seperti yang kita buat tadi. Setelah dibuat nanti kita bisa tes, setelah tes nanti kita bisa connect aja. Nah, untuk mengetahui apakah database WordPress sudah ada atau belum, kita masukkan perintah ini lalu kita runin saja, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Karena memang belum ada, kita bikin database WordPress-nya dengan cara masukkan perintah seperti ini lalu kita run. Setelah di run kita bisa masukkan perintah yang sebelumnya tadi, yaitu show database. Kalau sudah ada pasti nanti dia ada database baru, yaitu WordPress. Kesimpulan, proses pembuatan database di MySQL melibatkan pemilihan mesin database, konfigurasi instance, penyimpanan ketersediaan, keamanan jaringan, dan pengaturan tambahan lainnya. Setelah dibuat, database dapat diakses dan dikelola sesuai kebutuhan, menyediakan solusi database yang terkelola dan scalable di cloud. Sumbernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.